Indonesia tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabatku terindah semuanya dimanapun kalian semua berada. Senang jumpa lagi dengan saya di sini. Di mana lagi kalau bukan di channel terindah Suryadi Nards. Oke, para sahabatku semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah semuanya, sebagaimana biasa seperti video-video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas tentang isu-isu terhangat di negeri kita ini. Tentu yang terhangat adalah tentang pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi di peraihan anugerah presiden dan wakil presidennya nanti di tahun 2024 nanti. Oke, para sahabat, kita semua telah sama-sama mengetahui bahwa 3 pasangan capres itu telah menyatakan diri untuk maju: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. 2 video pertama yang telah saya upload dan alhamdulillah mendapat reaksi yang cukup lumayan antara Anies dan AHY, cukup lumayan sampai dengan ini hari ke-6 sudah memasuki 4.400-an viewers. Terima kasih para penonton semuanya, dan begitu banyak komen-komen di dalamnya yang cukup membangun. Tentu ada pro dan cons-nya, itu tidak jadi masalah bagi saya karena memang itulah sebuah reaksi, sebuah tanggapan dari masyarakat tentang apa yang diupload di video ini, dan memang itu yang saya harapkan. Kemudian untuk Prabowo dan capresnya yang saya prediksi di sana akan bertemu dengan Erick Thohir juga mendapatkan komentar yang cukup lumayan indah didengar, yang mana dikatakan di sana adalah bahwa saya menyebarkan hoax. Anda perlu ketahui antara hoax dan prediksi. Di video ini mengenai semuanya orang yang nanti yang saya upload, termasuk video yang kali ini merupakan prediksi dari saya pribadi. Tentu setelah saya membaca dari media-media sosial maupun media mainstream yang ada di Indonesia. Jadi prediksi saya bisa benar, bisa juga salah, dan ini hanya prediksi. Dan untuk kali ini, seperti yang Anda semua lihat pada video kali ini, saya memakai baju merah. Darah itu merah, kawan. Kalau bukan merah, namanya darah beku. Oke. Tapi jangan sampai partai yang akan berkompetisi menjadi beku hubungannya karena telah sekian lama belum mendeklarasikan cawapresnya. Oke, kita akan maju pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang pasangan capres dan cawapres, khususnya capresnya Ganjar Pranowo. Nah, siapa kira-kira yang patut mendampingi Ganjar Pranowo menjadi presiden? Oke. Sebagaimana yang kita lihat di media-media sosial bahwa berseliwerannya calon-calon wakil presiden untuk ketiga pasangan capres ini telah mengikuti berbagai survei-survei yang dilakukan oleh berbagai media surveyor, dan itu bisa dianggap mewakili keinginan masyarakat. Bisa juga tidak, terserah Anda memahaminya, karena media termasuk surveyor itu menyajikan data. Silakan Anda yang memutuskan apakah Anda mau percaya, apakah tidak. Oke, para sahabatku terindah semuanya, sebagaimana kita sama-sama maklumi dan kita ketahui bahwa Ganjar Pranowo secara terang benderang dan secara nasional bahkan internasional diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana seandainya PDIP tidak memerlukan dukungan dari partai lain pun, dia telah memenuhi persyaratan untuk mendukung calon presidennya sendiri karena telah melebihi daripada apa yang di, 17 tahun 2017 itu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 itu.
dan di mana dinyatakan bahwa untuk mengajukan calon presiden itu minimal memenuhi kursi 15% dan PDIP telah mencapai lebih daripada 15% atau tepatnya 22%, sekian. Artinya PDIP bisa melanggeng untuk mengusulkan Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presidennya sendiri. Nah, isu di lapangan tentang Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, di mana kita telah mengetahui sang petugas partai sebelumnya adalah Pak Jokowi, ini adalah seorang kader PDIP juga. Sebagaimana yang kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, bahwa dia adalah tegak lurus dengan PDIP. Begitupun Pak Jokowi ketika diusung dia akan tegak lurus dengan PDIP. Tapi di akhir-akhir ujung pemerintahannya sepertinya Pak Jokowi tidak berkenan lagi untuk menjadi kader PDIP, dan kita telah sama-sama melihat kerasa gerusuknya Prabowo dengan Jokowi untuk membentuk poros tersendiri, dan Pak Jokowi dengan kekuatannya ini sebagai presiden, dia merasa masih mempunyai power untuk mengadakan cawe-cawe terhadap semua calon presiden dan bisa menentukan siapa calon wakil presidennya, kata dia, minimalnya menurut beliau. Tapi apakah berterima di masyarakat apakah tidak, itu urusan lain. Yang jelas sampai dengan saat ini kita lihat kasat mata Ganjar Pranowo belum ada cawapresnya. Sebagaimana yang akan saya prediksi di sini, Ganjar Pranowo mempunyai kemungkinan terhadap 4 orang calon wakil presiden yang akan mendampingi beliau, yang mungkin juga akan didukung oleh PDIP. Calon wakil presiden yang mungkin akan muncul yang akan menghadapi Ganjar Pranowo adalah, yang pertama adalah Mahfud MD. Kemungkinan apabila Ganjar Pranowo di backup oleh PDIP menggandeng Mahfud MD untuk menjadi wakil presidennya, ini bisa memungkinkan sebagaimana formula yang sering dipakai oleh PDIP, bahwa PDIP bergandengan dengan kaum agamis, dan Mahfud MD bisa dinyatakan representasi daripada kalangan kaum Nahdlatul Ulama, meskipun kaum Nahdlatul Ulama yang abangan, yang pada periode yang lalu ketika dia mau dicalonkan jadi calon wakil presidennya Jokowi, sayangnya PBNU tidak mengakui 100% bahwa Mahfud MD adalah kadernya NU. Akan tetapi keberadaannya di Indonesia, kita bisa masih meyakini bahwa dia juga merupakan kader daripada Nahdlatul Ulama, meskipun tanpa bergabung kepada PBNU-nya. Ini pasangan yang bisa cukup menentukan apabila Ganjar Pranowo bergandengan dengan Mahfud MD, bisa sama-sama saling menguatkan, dan basis masyarakat daripada Mahfud MD juga cukup lumayan. Kemungkinan 20 hingga 30% atau lebih kalangan Nahdliyin mungkin akan menyokong memilih pasangan ini, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meskipun Mahfud MD bukan representasi daripada partai politik. Dan calon wakil presiden yang mungkin akan mendampingi Ganjar Pranowo berikutnya adalah Sandiaga Uno. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sandiaga Uno ini berafiliasi dengan partai P3, tidak menutup kemungkinan Sandiaga Uno yang telah punya pengalaman menjadi cawapres pada pemilu 2019 yang lalu mendampingi Prabowo, dia telah mempunyai basis suara setidak-tidaknya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Itu ada kemungkinan akan mendongkrak suara daripada Ganjar Pranowo apabila Sandiaga Uno didampingkan dengan
dengan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno ini. Dan sebagaimana kita ketahui juga Sandiaga Uno ini mempunyai financial capital yang cukup besar dan bisa kemungkinan membiayai setiap kegiatan yang akan diselenggarakan berkenaan dengan pencalonan presiden dan wakil presidennya ini. Dan apakah masyarakat akan memilih apabila pasangan ini disandingkan? Tetap wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu apakah mereka cocok memimpin negeri ini, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Kita lihat nanti. Dan calon yang ketiga yang memungkinkan untuk didampingkan oleh Ganjar Pranowo yaitu dari kalangan ibu-ibu. Dari kalangan ibu-ibu tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo ini akan berdampingan dengan Khofifah Indar Parawangsa apabila beliau berkenan, meskipun dua-duanya sama-sama gubernur di wilayah Timur Jawa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indar Parawangsa juga mempunyai basis massa yang hampir sama beririsan dengan Mahfud MD, sama-sama kalangan Nahdliyin. Tetapi Ibu Parawangsa ini telah membuktikan dia terpilih menjadi gubernur di Jawa Timur. Akan tetapi pasangan Ganjar Pranowo dan Khofifah Indar Parawangsa ini juga masih memerlukan usaha yang sangat kuat untuk memenangi Pilpres dan Pilwapres ini di kalangan Indonesia Timur serta Kalimantan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi basis yang menentukan bagi kedua pasangan ini, karena karena wilayah yang mereka telah katakanlah ditaklukkan dan dibuktikan pemilihannya, yaitu Jawa Tengah untuk Ganjar dan Jawa Timur untuk Indar Parawangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemungkinan dari calon wakil presiden yang ketiga bagi Ganjar ini apabila terjadi suatu ledakan politik di ujung hari H. Saat ini masih menjelang 3 bulan yang akan datang pengumuman calon presiden dan wakil presiden, dan belum terjadi suatu kesepakatan atau deklarasi yang definitif untuk presiden dan wakil presiden, dan suatu pasangan yang mungkin sangat berat, tetapi prediksi saya, analisa saya tetap akan saya sampaikan. Ini adalah simulasi yang memungkinkan. Yang keempat adalah antara Ganjar Pranowo dan AHY. Dan kita tidak mengetahui atau belum mengetahui secara pasti apakah geliat daripada Puan Maharani dan AHY yang kembali mengakrabkan diri secara politis dan juga mungkin secara biologis juga, di sini kita tidak tahu apakah akan menjadi formula yang mantap apabila Ganjar Pranowo didampingi AHY sebagai calon wakil presidennya. Dan ini tentu prediksi ini mungkin sangat lemah, tetapi tidak menutup kemungkinan karena perpolitikan di Indonesia itu sangat dinamis. Pergerakan sampai saat ini Anies AHY itu belum dideklarasikan dan belum dinyatakan apakah AHY akan dijadikan calon wakil presidennya Anies apakah tidak. Tetapi apabila Anies memilih cawapresnya yang lain, apakah AHY notabene Demokrat, Partai Demokrat Legowo, apakah tidak untuk memberikan kursi cawapresnya kepada kandidat lain yang sampai saat ini digadang-gadang adalah Gatot Nurmantio. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk Ganjar Pranowo tidak menutup kemungkinan apabila AHY mendampinginya, apabila Partai Demokrat rela diri untuk melepaskan cawapresnya dengan Anies Baswedan, karena melihat kemungkinan peluang terbesar ketika dia bergabung dengan Ganjar Pranowo. Tidak ada yang mustahil di negeri ini, sebagaimana kita ketahui bahwa politik itu adalah the art of possibility. Semua serba memungkinkan. Tetapi tentu apabila Anies mengumumkan terlebih dahulu cawapresnya adalah AHY, tentu formula ketika untuk
Ganjar, AHY ini sangat tertutup. Kita lihat dan kita dengar sama-sama, mungkin pada tanggal 14 Juli nanti Anies Rashid Baswedan akan mengumumkan calon wakil presidennya siapa. Apabila Anies mengumumkan terlebih dahulu, baru akan terjadi gelombang tsunami politik di Indonesia, siapa yang akan mendampinginya. Karena dua pasangan yang lain atau mungkin tiga pasangan yang lain telah melihat kekuatan lawan. Minimal yang pertama yang mengumumkan capres dan cawapresnya ini merupakan sebagai tolak ukur bagi capres dan cawapres yang akan diusung berikutnya. Dan meskipun kita secara samar-samar mendengar di sini bahwa Anies Rashid Baswedan akan mengumumkan pada tanggal 14 Juli besok adalah AHY yang akan menjadi cawapresnya. Tetapi karena sampai saat ini belum diumumkan, kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi meleset pindah ke Gatot Nurmantio yang juga digadang-gadang. Tapi seperti yang saya sampaikan di video terdahulu, pasangan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio adalah pasangan yang tidak serasi atau minimal perayaan suara di bawahnya tidak cukup signifikan. Meskipun kita mengetahui basis di TNI Gatot Nurmantio itu sangat luar biasa. Tetapi apabila didampingkan dengan AHY ini lebih besar daripada dengan Gatot Nurmantio. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kembali kepada Ganjar Pranowo yang akan mungkin didampingi oleh diantaranya 4 orang cawapres ini. Yang pertama Mahfud MD, yang kedua Sandiaga Uno, yang ketiga Khofifah Indar Parawansa, dan yang keempat AHY. Dan ini masih sangat berfluktuatif karena kita terakhir ini mendengar sama-sama secara terang benderang bahwa Pak Jokowi sebagai petugas partai terdahulu dari partai PDIP, dia telah mungkin saya lihat di sini secara terang-terangan dia ingin hengkang dari PDIP dengan nyata-nyata dia mendukung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Dan sekalian nanti akan saya bikin suatu video tersendiri mengenai apabila Prabowo berdampingan dengan anak Jokowi yang ingin meneruskan dinasti politiknya Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep. Ini suatu pasangan yang cacat saya kira, karena dia harus merubah undang-undang yang telah ada, yaitu minimal cawapres berusia 40 tahun. Kaisang belum 40 tahun, 35 tahun itu masih termasuk muda, karena Indonesia punya undang-undang. Jangan karena keinginan meneruskan legasi dinastinya terus undang-undang yang dirubah. Sebaiknya bersabar saja dulu Kaisang, dan sebaiknya Pak Prabowo. Melalui video ini secara khusus saya sebagai warga negara dan juga sebagai YouTuber kelas kecil menyarankan jangan menggadang-gadang Kaisang sebagai cawapresnya. Dikhawatirkan ketika Anda anggaplah MK, karena ada adik iparnya Jokowi di sana untuk mengubah undang-undang, kemudian disahkan menjadi boleh 35 tahun, kemudian Kaisang menjadi cawapres Pak Prabowo. Ini sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan? Kami sebagai warga negara mengkhawatirkan Pak Prabowo akan mengalami kekalahan yang keempat kalinya. Pertama jadi cawapres kalah, 2 kali jadi capres dengan berhadapan dengan Pak Jokowi kalah, yang keempat berdampingan dengan Kaisang dan mengalami kekalahan lagi. Ini perlu menjadi pertimbangan yang sangat serius bagi Pak Prabowo. Anda boleh membanggakan Pak Jokowi, tetapi ketika Anda memilih anak yang menjadi cawapres, itu banyak yang dilanggar. Pertama, melanggar amanat reformasi untuk memberantas KKN. Kedua, undang-undang tidak membolehkan di bawah umur 40 tahun. Kemudian beramai-ramai merubah undang-undang itu. Ketika itu terjadi, yakinlah itu tidak akan direstui oleh alam ini. Dan saya menyampaikan ini mudah-mudahan bisa didengar. Pilihlah cawapres Anda yang mapan dan memang keterpilihannya tinggi.
Pak Jokowi saat ini dia masih ada kekuasaan, tersisa tinggal 1 tahun lebih sedikit. Nanti ketika berhadapan dengan anaknya dijadikan cawapres, ketika dia tidak berkuasa lagi, wallahu a'lam bishawab, apakah masyarakat masih mau bersamanya, apakah malah akan sebaliknya. Dan yang itu tidak menjadi problem bagi saya secara pribadi, tetapi yang saya sampaikan di sini, jangan merubah undang-undang dan jangan hianati reformasi untuk cawapres yang masih di bawah umur 40 tahun, karena undang-undang itu dibuat jauh sebelum mereka berkuasa, dan ini hanya diteruskan. Dan 2017 Pak Jokowi sudah berkuasa, dan undang-undang ini berarti disusun oleh kekuasaan Pak Jokowi, dan jangan dirubah-rubah hanya ingin meneruskan legasi daripada pembangunannya dengan mengubah undang-undang agar dinasti ke politik, karena dinasti keluarganya berlanjut. Nauzubillah min dzalik. Demikian Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan semua warga masyarakat, mari kita pegang amanah reformasi secara teguh untuk memberantas korupsi dan nepotisme yang akhir-akhir ini kita sama-sama rasakan seperti datangnya tsunami di Indonesia. Tsunami yang sekasat mata, yang dampaknya meluluh lantakkan kesejahteraan Indonesia dan meluluh lantakkan demokrasi di Indonesia. Demikian video singkat ini. Silakan Anda memberikan komentar, apapun komentar Anda di sana. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, ini bukan hoax, tapi adalah prediksi daripada saya pribadi. Apakah akan terjadi, apakah tidak, itu wallahu a'lam bishawab, hanya prediksi berdasarkan apa yang saya pahami dari media-media sosial dan apa yang saya rasakan dari pemikiran saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.